Usahkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usahkah hati wahai tanah airku. 3, 2, 1. Nahdlatul Ulama. Nice bro. Ayo Cak, terus ya, dorong. Merawat jagat itu manusia yang merawat itu harus pertama-tama tahu diri. Kita itu hanya tamu gitu kan. Oleh karena itu kita sebagai tamu ya harus tidak boleh mengklaim, tidak boleh ngaku sebagai pemilik. Yang saya senangi di NU itu apa? Pertama, cara dakwahnya santun. Tidak pernah mengkafir-kafirkan sesama muslim. Betul nggak? Nah, ini perlu digarisbawahi ya, anak-anak muda ini harus tahu. Nah, Sunan Pandanara itu tuh sama kan? Iya, orangnya sama. Dan ada nama lainnya juga. Ki Ageng Pandanaran. Iya, sama. Dan itu kan berarti beliau ini kan hidup di era antara Majapahit yang Hindu Islam itu dan Mataram Islam ini kan? Iya. Beliau itu sosok yang sangat penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Dan dalam beberapa literatur diceritakan bahwa Sunan Pandanaran berguru kepada Sunan Kalijaga. Dan alhamdulillahnya beliau berubah drastis dari sifat-sifat buruk menjadi pribadi yang mulia. Jeff, gimana? Stabil nggak? Sejauh ini stabil. Buat rebah bisa juga. Enak lah, mantap. Siap-siap aja, Cak. Kamu udah siap belum? Udah ini, tas doang. Ah, Banyak nggak bawaan? lumayan. Cak, nitip dong. Boleh. Cukup nggak tapi? Cukup lah, segitu doang. Iya, cowok biasa nggak usah banyak-banyak. Apa kamu mau sekalian masuk sini? Muat? Emang muat ya? Muat dong. HCX. Gede ya bagasinya ya? Oh ya, tapi 1 kilo 5.000. Kita ke Sidoarjo 324. Berarti 1.260.000. Mahal banget. Deal? Enggak, 1 juta. Oh, belum bayar? Enggak, Yakin? enggak, bercanda, enggak mau. Segini doang nih. Iya, mau ditambahin apa? Beras. Rice cooker nggak sih? Itu, bantal. Kompor. Gasnya sekalian. Speaker. Beanbag. Udah. Kita Cukup. kemah nanti kita nggak jadi itu. Mika kemana? Aku kira udah ke depan. Emang dia nggak ke sini? Enggak, belum. Mik? Nggak bareng sama kamu. Enggak, aku tadi dari dalam. Aku pikir dia udah di depan. Tadi Mika. Mik? Mika! Mik, keluar Mik. Mana sih dia? Siap-siap, ayo. Nggak tahu. Barang dia juga belum. Dia belum juga ya? Kabarnya. Cariin. Mika! Iya, Bu, ya. Makasih ya. Wah, jajan apa nih, Mik? Weh. Ini asik banget ini. Kita minum jamu. Halo, Bro. Ini teman-teman, Bu. Oke. Ya. Jeffrey, Bu. Ya. Ini ada jamu nih, sama ada bakso goreng. Ini buatan asli dari Bu Yunani nih. Yunani mah negara, Mik. Salah. Ini Bu Wahyuni ya? Iya, Bu Wahyuni. tapi itunya kan saya Deva, toh. Terus pakai nama anakku itu, nama
itunya apa itu? Nama ininya Namanya, ya, ya. dagangnya, mereknya ya itu, Bu iya. ya. Oh ya, Bu Yunan ini dari komunitas apa Bu tadi Bu? HWDI. 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 Himpunan Disabilitas Wanita. Wanita. HWDI itu itu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Tuh. Keren nih. Bikers juga ini ibunya ini mandiri jualan pakai motor custom gini ya kan. Keren. Minta doa restu yuk. Iya boleh. Ibu, Ya. kita mau touring kan ke Sidoarjo. Oke. Minta doanya ya Bu, semoga lancar. Oke, nanti sampai sana dengan selamat, bisa pulang ke Jogja lagi, bisa ngelaris ibu lagi kalau ketemu di jalan, pas di jalan gitu. Ya pokoknya Iya, Bu. sampai di sana. Nanti kalau di jalan kita sapa-sapaan Bu, Oke, ya kan? iya. Oke, yo. Iya. Kan ada Jadi berapa Bu? Ini Bu? semuanya 50 Mas. Nanti ya? Ya. Ya. Oh ya 50 ya? Ini. Bayar. Kalian nih gimana sih? Sekali ya nggak beda kita ya. Sekali-kali lah. Kasih. Ya, Ya. sama-sama Mbak. Kembalinya diambil aja Bu. Oke, terima kasih Mas. Makasih ya Bu ya. Terima kasih Ya, Mas ya. udah. Gimana sih? Mari Bu. Yuk. Udah masukin tas, masih aja jajan. Iya tadi ibunya di depan tadi soalnya banget ini. Wah, halo Mas. Halo, Mas. Ya, Halo, oke, Mas. siap. Oke, wah. Nah, ambil kunci dulu ya. Oke. Mas. Dari mana mau kemana nih? Kita Mas-masnya? mau ke Sidoarjo Oh, kasih jauh juga ya? Mau acara apa? lumayan. Touring Mas. Hah? memperingati Acaranya? 1 abad NU. Wah, ya oke, selamat ya. Iya. Oke. Terus nih Iya. ceritanya mau apa nih? Mau cek dulu motor. Mas keamanan. Oke, iya. siap. Mas, kalau kita mau touring jauh tuh Oke. apa aja yang harus diperiksa? Nah, itu ya untuk yang pertama, misalkan ini untuk touring ya, untuk touring jauh, kalau bisa yang diperiksa pertama adalah servis berkala. Nah, kita harus servis dulu, cek semuanya kondisi motor ya, terutama untuk di bagian rem, ban, terus sama lampu-lampu, sen. Nah, itu ya, itu yang paling utama. Terus juga oli jangan lupa karena oli adalah sebagai nyawanya motor. Nah, terus yang ketiga yaitu jangan lupa safety ridingnya kalau mau bepergian jauh ya, helm tuh pasti ya, jaket, sarung tangan, terus apa, sepatu. Nah, biar kita juga safety cari aman. Cari Nah, aman. seperti logo dari Honda, cari aman. Ya, Oke, betul. siap. Seperti Honda ya, cari aman. Ya, yang penting nanti hati-hati di jalan ya, sambil nunggu di servis dulu motornya. Puas banget kalau nyervis di AHS di sini Mas. Ya. Jadi lebih Oke. ini ya. Kita touring itu lebih lega ya, lebih ada rasa Lebih aman, nyaman. nyaman. gitu. Ya, alhamdulillah Mas, karena kita juga sesuai dengan SOP ya Mas ya, untuk Iya. pengerjaan semua mulai dari penanganannya, mulai penerimaan sampai ke motor sudah diterima oleh konsumen lagi, gitu ya. Tapi ngomong-ngomong di sini rame terus ya Mas ya? Ya, alhamdulillah sih Mas, kita untuk bengkel di sini kita juga bersyukur karena juga kita alhamdulillah juga di pinggiran kota. Nah, jadi antara kota Jogja dengan Bantul. Nah, kita berada di pas di istilahnya di pinggirannya. Nah, itu jadi kan yang ada di Jalan Gedong Kuning nomor 80 Sehati Motor. Jangan lupa ya, besok servis sini lagi pulang dari touring. Udah langganan ini. AHS di motor ya Mas ya? Betul sekali. Kayaknya udah lama ya Mas ya? Ya, kita sudah lama sih Mas, ini berdiri sejak sekitaran tahun 1981-an sih ini. Ya. 1080-an berarti. Ya, sekitaran itu sih Mas. Nggih. Lama juga ya. Ya, makanya kan untuk jadi motor kan dia punya nomornya 0931 ya, karena dia semakin kecil nomornya, dia umurnya semakin tua. Gitu ya. Yang baru tuh Cek. Iya. Jelas profesional ya. Ya, insyaallah Mas. Bismillah. Oke, siap. Ya. Makasih ya Mas ya. Berarti Ya. ini dengan Mas siapa? Saya dengan Handoyo. Oh, Mas Ya. Handoyo. Sebagai ini ya Mas di Ya. sini di bengkel, kepala bengkel ya? Ya, betul sekali. Iya, Ya, nanti kalau misalnya Mas ada apa-apa bisa konfirmasi langsung ke saya. Pasti, gitu Pak. ya. Pasti dong. Siap. Kita dari AHD pelayanannya terbaik ya, Mas. Friendly banget lah. Ramah banget.
Salam seperti panggilan atas nama Mbak Caca, Honda PCX 160 L3953JS. Salam seperti panggilan atas nama Mbak Jeffrey, CB 150 L5093 AAU. Salam seperti panggilan atas nama Mas Mika, CB 150 L5097 AAU. Terima kasih. PCX sangat cocok dipakai cewek, baik untuk daily riding juga touring jauh. Dimensinya cukup lebar, panjang 1923 mm, lebar 745 mm, dan tinggi 1107 mm. Dengan gambaran itu, wajar kalau motor ini tampak besar dan gagah. Saat dipakai riding, ergonominya nyaman banget, stabil. Apalagi buat aku yang suka jalan jauh. Bagasi yang begitu lebar sangat membantu, muat banyak banget sampai-sampai Mika sama Jeffrey nitip barangnya di sini. Oke, Sport Adventure fiturnya menunjang sekali. Ada windscreen dan full digital panel dengan tampilan layar lebar. Panelnya pun mampu menampilkan informasi gear position, konsumsi bahan bakar dan penunjuk waktu. Jeff, gimana? Stabil nggak? Sejauh ini stabil. Buat rebah bisa juga. Enak lah, mantap. Betul. Aku coba pakai pengeraman ekstrim. Nyaman. Tahu jalan menantang, main geber aja. Awas loh, perjalanan kita masih jauh. Keep safety. Tenang, Cak. Kita kan cari aman. Cak, mana ekonominya? Nyaman nggak buat cewek? Nyaman kok. Jangkauan tangan, posisi duduk aman. Meskipun buat perjalanan jauh. Motor juga nggak berat, enteng. Iya benar. Sehari-hari padamu apa yang terjadi. Assalamualaikum Yai. Yai, bagaimana bisa wali-wali kita dahulu menyebarkan Islam dengan lancar? Bukannya Nusantara ini sudah maju ya Yai? Kita sudah punya Mandala misalnya, universitas yang maju di zaman Majapahit. Ada kitab Sutasoma, ada kitab Negara Kartagama. Kan tidak mudah ya Yai untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat yang sudah maju. Gini, jadi pertama harus kita pahami ada konteks ya, kondisi di Nusantara waktu itu dan di Jawa ya, khususnya yang kita bicarakan Majapahit di Jawa. Begini, Majapahit pasca Hayam Wuruk itu terjadi perebutan kekuasaan ya. Jadi perang. Namanya itu perang Paregreg. Ya, jadi antar pangeran, antar adipati gitu saling berebut untuk menjadi raja. Jadi perang yang berlarut-larut, nggak ada menang, nggak ada kalah gitu terus, sehingga kondisi nggak stabil. Nah, situasi seperti itu menyebabkan kehidupan masyarakat itu mengalami demoralisasi ya. Lalu nilai-nilai itu kabur. Naskah-naskah misalnya ya, naskah-naskah kitab-kitab kuno yang berbahasa Kawi dan lain-lain itu mulai nggak dikenal masyarakat. Lalu pengajaran tentang nilai-nilai itu yang menjunjung peradaban itu juga mengalami akhirnya pada merosot ya, lembaga-lembaga pendidikan waktu itu, mandala-mandala gitu, dewa guru itu pada merosot gitu. Nah, pada saat itu para wali yang sudah datang ke Nusantara ini dan ke Majapahit waktu itu memang sudah ada yang menjadi anggota kerajaan ya. Misalnya Sunan Ampel ya, Sunan Ampel itu mendapat gelar ya, Sunan Ampel, dan mendapatkan tanah perdikan di wilayah Surabaya, Majapahit gitu, karena salah satu bibinya itu menjadi
istri dari Prabu Brawijaya gitu. Sehingga sudah menjadi orang dalam gitu. Jadi bukan orang asing ya. Dan sebelumnya juga ada wali misalnya Maulana Malik Ibrahim gitu yang sudah akrab ya dengan para pangeran, dengan para Majapahit. Jadi sudah dikenal harismanya ya, sudah punya kewibawaannya, sudah dikenal integritas pribadinya masing-masing dan sudah dipercaya. Nah, oleh karena itu kemudian para wali mengambil alih ya, jadi padepokan-padepokan, perguruan-perguruan lama itu kemudian dihidupkan. Nah, para wali itu lalu memaknai lagi ya, menghidupkan lagi ilmu kuno itu, tapi dalam perspektif Islam ya. Jadi orang Majapahit mungkin akrab dengan bahasanya gitu, ungkapan-ungkapannya, ya, simbol-simbolnya, tapi kemudian sambil dikenalkan nilai-nilai Islam. Dan ada memang ada satu yang menyatukan ya, sebenarnya orang-orang kuno dulu di Jawa, di Nusantara itu mereka sudah mengenal tentang Tuhan Yang Maha Esa ya. Mereka punya ungkapan-ungkapan gitu, punya tatanan, punya cara gitu untuk berkenalan, berkomunikasi ya akrab dengan Tuhan Yang Maha Esa itu. Dan ini kan sebenarnya secara nilai-nilai sebenarnya sudah nyambung lah. Para wali timbang menghubungkan kembali, menghidupkan lagi nilai-nilai itu, nilai-nilai kepercayaan itu dalam kerangka Islam gitu ya. Lalu ritual-ritualnya, ibadahnya juga dikenalkan tanpa mengasingkan dari segi bahasanya misalnya, dari segi simbol-simbolnya ya. Misalnya tentang wayang ya, kisah-kisah Ramayana, kisah-kisah Mahabharata dulu sudah dikenal oleh orang-orang di dalam keraton Majapahit gitu misalnya ya. Nah, para wali itu tetap diambil gitu ya, tapi digunakan menjadi sarana mengajarkan ilmu-ilmu itu. Nah, inilah yang menjadi kunci ya, keberhasilan dakwah dari para wali songo, sehingga dalam tempo yang relatif singkat ya, sekitar setengah abad gitu, banyak sekali bermunculan ya kadipaten-kadipaten, adipati-adipati, pemimpin-pemimpin negara yang muslim ya. Nah, sehingga dengan munculnya pemimpin-pemimpin negara yang muslim itu kemudian masyarakat kemudian bisa menerima dan lalu beragama Islam tanpa kehilangan jati dirinya sebagai orang Nusantara, orang Jawa. Itu yang dikunci, tidak mengasingkan, jadi tidak terasing. Oh iya Pak Yai, mengenai keyakinan orang dahulu itu kan katanya disebut sebagai kapitayan. Nah, kemudian bagaimana ya Pak Yai bisa diceritakan peristiwa atau prosesnya wali-wali dahulu kemudian menyebarkan nilai-nilai Islam pada masyarakat? Nah, jadi kan para wali mereka bergaul dengan masyarakat ya, mereka terlibat dalam kehidupan masyarakat, upacara-upacara mereka, jadi mengamati. Jadi para wali melihat sebetulnya orang-orang Nusantara mereka pada dasarnya sudah religius ya. Mereka mengenal Tuhan ya. Ada ungkapan kapitayan itu kan dari Sang Hyang Toyo misalnya ya. Sang Hyang Toyo itu atau Sang Hyang Taya itu artinya suwung, artinya yang tidak bisa dijangkau ya, yang tidak bisa digambarkan ya. Ini kan sama dengan keyakinan teologi di dalam Islam, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak bisa diserupakan ya, tidak menyerupai apapun gitu kan. Sehingga nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa dipegang gitu kan. Jadi gaib ya, Tuhan yang maha gaib. Jadi ini kan sudah. Kemudian juga dari segi etika ya, etika. Orang-orang Nusantara dulu kan mereka karena keyakinannya kepada Tuhan, mereka juga meyakini kesamaan umat manusia itu sama gitu ya, sehingga mereka punya etika, punya sopan santun. Nah, sehingga ini melihat sebenarnya dari segi keyakinan, dari segi kultur sudah ada benih-benihnya ya. Nah, tinggal para wali kemudian menjahit, mengenalkan ya Islam gitu. Di orang-orang Nusantara dulu menyebut Tuhan itu tidak dengan berbagai ungkapan lokal ya, ada Sang Hyang Widi misalnya ya, Sang Hyang Taya ya, ada yang maha menguasai, yang maha menciptakan ya. Banyak sekali ungkapan-ungkapan dalam bahasa daerah ya, yang itu menunjukkan sebenarnya nama-nama sifat-sifat Tuhan. Nah, para wali mengenalkan ya, yang disebut Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal itu adalah Allah ya, Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi dan seterusnya itu. Nah,
Jadi dikenalkan ya, tinggal yang belum baca syahadat, ya kan? Nah caranya gimana? Para wali terus dibikin di alun-alun Masjid Demak itu acara namanya sekaten ya, itu syahadaten. Ada pagelaran wayang, lalu orang yang ingin melihat, ingin menyaksikan, ingin menikmati dituntun secara massal membaca kalimat syahadat. Ya. Lalu misalnya membaca Al-Quran, misalnya kan belum bisa, nggak diajari satu persatu dulu, tapi secara masif diadakan upacara selamatan misalnya, ya kenduren yang hari ini kita kenal tahlil. Nah di dalam tahlil itu diajak bersama-sama, bisa membaca Kulhu, surat Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq bareng-bareng, baca Anas gitu. Jadi dengan cara itu, secara tidak langsung mereka belajar melafalkan, mengingat, menghafal surat-surat pendek di dalam Al-Quran sama zikir-zikir itu. Walaupun mungkin mereka secara lidah, secara lisan masih campur ya dengan itu, tapi ada toleransi. Yang penting hatinya dulu merasa satu. Jadi selamatan itu juga bagian dari proses dakwah Islam. Jadi banyak orang berbondong-bondong masuk Islam karena apa? Terlibat dalam upacara selamatan. Karena selamatan itu inti makna dari Islam. Ya, Islam itu artinya menyelamatkan, keselamatan. Keselamatan bahasa Jawanya selamatan. Jadi melalui upacara selamatan yang sebenarnya sudah dikenal oleh orang-orang Nusantara, ya tata caranya gitu ya, mereka kumpul gitu lalu membagi makanan dan seterusnya itu, lalu diberi nama ini namanya selamatan untuk menyelamatkan, dan itu substansi dari Islam. Ya, jadi melalui proses-proses yang seperti itu pengajarannya. Nyun Sewu Kiai mau tanya. Jadi saya pernah baca buku dan itu pernah disebutkan yang maha kosong. Itu tuh seperti apa ya? Apakah Tuhan yang tidak dapat didefinisikan atau bagaimana? Ya, yang maha kosong itu artinya kan gaib, ya, mutlak, ya, maha mutlak. Mutlak itu artinya ya tidak bisa abadi. Abadi itu jadi maha awal tidak punya awal. Disebut maha akhir tidak punya akhir ya, maha awal yang tidak berawal, maha akhir yang tidak berakhir ya. Jadi kodim gitu dahulu dan abadi, nggak ada ujungnya. Dan karena sangat mutlak, sementara manusia ini kan terbatas ya, manusia itu terbatas, jadi nggak bisa menangkap, melihat yang maha mutlak gitu ya. Nah karena itu bahasa sederhananya menjadi kosong ya. Kosong atau taya gitu ya, itu bahasa di alam gaib itu sebagai maha gaib ya, gaibnya gaib ya, ghaibul ghuyub, gaibnya kegaiban semua yang maha gaib itu adalah. Jadi dari sudut pandang manusia yang terbatas, yang serba tertentu ini, kemudian yang maha mutlak itu jadi kosong dalam arti gaib mutlak. Oh iya. Boleh beri kita gambaran nggak tentang merawat jagat membangun peradaban? Nah ini nyambung sebetulnya ya, tema merawat jagat membangun peradaban ini, kalau saya memaknainya ini nyambung dengan dulu dakwahnya para wali dulu itu ya. Jadi yang namanya merawat jagat itu adalah merawat kehidupan ya, merawat jagat itu merawat kehidupan. Nah para wali dulu itu kan juga sama ya, masyarakat kacau ya, pada perang, pada konflik, berebut kekuasaan, lalu terlantar pendidikan gitu kan, lalu anak-anak mudanya gitu tidak menjadi kehilangan panutan ya, moralitas ya, nilai-nilai menjadi kabur semua kan, menjadi kacau semua ya, lalu menyebarkan agama untuk merawat jagat tadi, merawat kehidupan ya, merawat kehidupan. Nah merawat kehidupan siapa yang merawat? Ya manusianya ya, yang tugas merawat kehidupan itu adalah manusia. Nah manusia yang bisa merawat jagat, merawat kehidupan itu pertama-tama manusia yang tahu diri. Tahu diri artinya mengenal siapa dirinya ya. Nah manusia di bumi ini hidup itu kan yang paling akhir datangnya. Jadi manusia ini tamu ya kan. Ya kalau dalam kisah Nabi Adam kan, Nabi Adam diturunkan dari surga ke atas bumi. Jadi sebelum manusia diturunkan ke bumi, di bumi ini sudah banyak kehidupan kan gitu ya, berapa miliar tahun ya, mulai dari mineral ya, tanah, lalu muncul tumbuhan, dari tumbuhan muncul hewan-hewan macam-macam, baru setelah komplit baru manusia diturunkan. Nah tugasnya manusia apa? Sebagai pemimpin sebetulnya untuk merawat itu menjaga keseimbangannya ya,
menjaga keseimbangannya. Jadi itu makna merawat jagat itu, manusia yang merawat itu harus pertama-tama tahu diri. Kita itu hanya tamu gitu kan. Oleh karena itu kita sebagai tamu ya harus tidak boleh mengklaim, tidak boleh ngaku sebagai pemilik, ya kan? Atau dalam bahasa lain tamu yang diutus kan gitu, diutus oleh Tuhan untuk memakmurkan bumi, ya kan? Nah karena itu pertama tahu diri ya, tahu diri sebagai tamu, tapi juga tamu yang diutus oleh Tuhan. Karena itu manusia harus juga mengikuti selaras dengan kehendak Tuhan. Untuk apa sih kamu diturunkan gitu loh? Untuk apa kamu diciptakan? Jadi ada tujuan-tujuannya. Nah itu harus selaras ya. Itu manusia yang bisa menyelaraskan dengan tujuan-tujuan kehidupan itu sendiri ya. Nah kalau manusia sudah tahu diri seperti itu, dialah yang bisa untuk merawat jagat ini ya, merawat kehidupan supaya apa? Supaya orang dulu para wali mengibarkan dengan yang disebut hamemayu hayuning bawono ya. Jagat ini sudah hayu artinya sudah baik, indah ya. Bukan ciptaan manusia ya. Gunung, laut, pohon-pohon, hutan, sawah itu sudah indah ya. Nah manusia diturunkan itu merawat itu hamemayu untuk memperindah yang sudah indah. Yang sudah indah ini supaya diperindah dengan cara apa? Bukan dicat lagi. Ngecat gunung nggak mungkin ya. Kita menggambar langit digambari juga nggak mungkin ya. Bukan, bunyi-bunyian alam sudah indah gitu ya. Nah, memperindahnya dengan apa? Dengan perilaku manusia yang indah, dengan akhlak ya. Jadi merawat jagat itu artinya manusia memperbaiki akhlaknya sendiri sebetulnya. Ya memperbaiki akhlaknya sendiri. Kenapa? Karena dia tahu asalnya dari Tuhan. Menjadi tamu di bumi. Nah menjaga akhlaknya gimana? Akhlaknya berarti baik ya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan menjaga kemakmuran bumi. Dengan cara apa? Juga menjaga dengan sesama manusia. Supaya apa? Kalau manusia bertengkar sendiri, buminya rusak. Gitu kan. Hari kan manusia berebut kaya, lalu mengambil eksploitasi alam. Alamnya rusak, manusianya juga rusak. Dan ini karena tidak taat. Jadi ini makna merawat jagat itu dari situ ya. Dan manusia yang tahu diri lalu bisa memperbaiki perilakunya baik dengan sesama, dengan alam, dan itu dengan Tuhan, itu lalu nanti peradaban akan tumbuh ya. Nah peradaban yang baik itu tumbuh dari akar yang seperti itu ya, seperti pohon ya. Pohon yang baik itu kan akarnya kokoh ke dalam bumi, lalu batangnya tumbuh ya, daunnya berbunga, buahnya sepanjang masa. Itulah peradaban yang baik sebetulnya. Tapi kalau manusia nggak tahu diri, ya nggak akan tumbuh akarnya. Gitu. Itu makna merawat jagat, membangun peradaban. Gimana? Minta doa restu, ya sekalian. Sudah kenal belum? Iya, Cak. Minta doa restu sekalian. Minta doa restu ya, semoga dilancarkan. Iya, ya amin ya. Saya doakan mudah-mudahan perjalanannya ini lancar gitu ya. Selamat gitu sampai kepada tujuan, tapi yang paling penting mendapatkan makna. Nah, gitu loh. Mendapatkan makna dari perjalanan, karena perjalanan ini juga bagian dari cara Tuhan untuk mendidik manusia. Makanya banyak ayat dalam Al-Qur'an, berjalanlah kamu di atas bumi, maka kamu akan mendapatkan banyak pelajaran. Jadi touring gitu itu sebenarnya tujuannya untuk mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, kita saksikan sepanjang perjalanan itu ya. Jadi ya doa saya semoga mendapatkan makna yang bagus, yang kuat gitu.